Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum juga percaya, karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada cerita kecil di sebuah desa, di mana di desa itu ada warga Katolik, walaupun hanya sedikit di antara warga yang beragama lain. Ceritanya begini, pada hari Minggu pagi-pagi, ada seorang bapak, seorang Katolik, yang duduk di emperan minum kopi. Lalu lewatlah seorang tetangganya, tidak Katolik. Lalu menyapa bapak itu, "Selamat pagi." Lalu bertanya, "Kok tidak ke gereja?" Lalu orang itu menjawab, "Badan saya agak tidak enak." "Oh gitu, ya sudah lewat." Lalu minggu berikutnya, kejadian yang hampir sama, sapaannya juga sama sebenarnya. "Mengapa tidak kebaktian ke gereja?" Lalu jawaban yang Katolik itu,
Minggu depan masih ada hari Minggu. Oh begitu Pak. Oh ya, ya sudah. Dari dua alasan itu, saya akan mengajak Anda semua merenungkan apa yang tadi dikatakan di dalam Injil. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saksi apa? Dalam konteks pewartaan tadi, saksi dari wafat dan kebangkitan Yesus. Lalu kita harus ingat, pada waktu kita merayakan Hari Raya Paskah, bukan malam Paskah ya, bukan Fitri Paskah, tetapi misa Hari Raya Paskah, berarti hari Minggunya, itu menjadi dasar dan patokan setiap kita misa pada hari Minggu. Berarti apa? Berarti setiap hari Minggu itu merupakan perayaan Paskah, di mana kita secara langsung memberikan kesaksian bahwa kita percaya Tuhan Yesus itu telah wafat dan bangkit. Nah, tanpa disadari oleh kita sebenarnya, setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi pada hari Minggu, ini merupakan kesaksian kita. Apakah ini satu-satunya kesaksian? Bukan. Tetapi mengingat bahwa misa ini berdasarkan Hari Raya Paskah, berarti ini menjadi dasar kesaksian kita. Ini yang pertama. Memang kalau dihubungkan dengan cerita tadi, pertanyaannya menjadi apakah Bapak tadi yang Katolik tadi sadar atau tidak bahwa hari Minggu pada hari di mana dirayakan Ekaristi, dia sebenarnya bisa bersaksi tentang wafat dan kebangkitan Yesus. Nah, tentu saja pertanyaan berlaku bagi kita. Seandainya saya mempunyai alasan-alasan yang bagus untuk pembenaran kondisi saya, apakah benar-benar kita menjadi orang Katolik yang mengakui di dalam perayaan Ekaristi hari Minggu, sungguh-sungguh kita merayakan wafat dan kebangkitan Kristus, dan itu hadir Kristus sendiri di dalam Ekaristi. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, buah daripada wafat dan kebangkitan Kristus. Ingat, tadi dikisahkan, Yesus yang tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu, atau shalom. Shalom itu diberikan kepada para murid. Dinyatakan kepada para murid bahwa Yesus memberikan damai kepada mereka. Permasalahannya kemudian, apakah benar para murid sungguh menjadi damai? Lalu kita melihat reaksinya pertama-tama apa? Yesus disangka hantu. Berarti menakutkan. Lalu kita berefleksi merenung. Apakah damai itu memang menakutkan? Atau sebaliknya, damai itu membuat kita tenang. Membuat kita senang dan bersuka cita. Saudara saya terkasih, memberikan kesaksian yang nyata dalam kehidupan kita, tidak hanya secara internal, di mana kita merayakan Ekaristi, berarti kita percaya Yesus itu wafat dan bangkit, tetapi kita harus membawa damai keluar, tidak hanya di dalam diri kita, tetapi juga kepada orang lain. Nah, kita akan berhadapan. Damai itu macam-macam. Yang jelas pada umumnya orang akan merasakan damai kalau itu cocok dengan seleranya.
cocok dengan keinginannya. Orang itu mengatakan damai. Permasalahan bagi kita adalah yang kita bawa itu bukan damainya kita, melainkan damainya Tuhan. Tuhan yang memberikan damai dan itu harus kita berikan kepada orang lain. Di samping menciptakan damai dalam diri kita masing-masing. Nah, karena kita membawa damai Tuhan, seringkali dan pada umumnya kita berhadapan dengan damai-damai yang dibawa oleh orang lain yang menurut orang lain. Apa yang terjadi? Yang jadi seringkali tidak sama dan berbeda. Dia mengatakan tidak damai, padahal kita damai. Karena kita bersuka cita di dalam Allah. Karena damai yang membuat kita sungguh gembira adalah damainya Allah. Shalom tadi, damai sejahtera itu. Tetapi ternyata bagi mereka tidak merasakan damai. Bahkan mungkin menjadi bagi mereka sesuatu di dalam hatinya yang mengganjal. Yang bahkan membenci. Tidak cocok maka harus membenci, tidak cocok maka harus melawan. Apakah terjadi damai? Tidak terjadi damai. Nah maka dari itu saudara terkasih, nyata sekarang bagi kita. Buah kebangkitan adalah damai sejahtera. Dan kita menjadi saksi dan merasakan damai itu. Tapi bagaimana kemudian kita harus sungguh-sungguh menciptakan damai di antara sesama. Yang notabene dengan catatan bahwa damai masing-masing orang ternyata tidak sama. Maka dari itu saudara terkasih, kita diutus. Kalau kita diutus, maka kita harus berangkat. Kalau kita harus berangkat, harus menjalankan apa yang menjadi tugas perutusan itu. Tidak lain menciptakan damai. Nah, bagaimana kita menciptakan damai? Kita harus sadar bahwa damai itu merupakan kebaikan yang bernilai universal, umum. Kalau kita menyadari bahwa ini adalah nilai keutamaan ilahi yang sifatnya universal, maka seharusnya orang-orang lain itu menerima damai kita. Tetapi seandainya mereka tidak menerima, lihatlah bagaimana perjalanan Yesus. Dia harus mengebaskan kakinya. Artinya apa? Marah sih tidak, tapi meninggalkan. Dan orang yang diutus itu tetap di dalam damai Allah. Apakah kemudian tidak harus mempertobatkan mereka? Ya, memang harus mempertobatkan mereka. Tetapi bukan dengan cara melawan dengan kekerasan. Nah, justru itu seringkali kita mendengar. Yang namanya kekerasan, yang namanya kejahatan, bisa dilawan hanya dengan kebaikan. Karena hasilnya akan ada kebaikan dan kedamaian. Tetapi kalau dengan kekerasan, saya ambil contoh saja. Kalau ada peperangan, kemudian terjadilah gencatan senjata. Bagus. Tapi apa yang terjadi? Kalau syarat-syarat dalam gencatan senjata itu tidak dijalankan, perang lagi. Karena apa? Karena gencatan senjata hanya merupakan taktik untuk meredakan perang, tetapi bukan menghilangkan perang. Saat-saat tertentu akan muncul lagi. Nah, demikian juga kita. Kalau kita harus menciptakan damai, harus dengan segala ketulusan tanpa syarat. Baru akan menciptakan damai yang sesungguhnya. Damai yang datang pada Allah. Karena Allah sendiri memberikan contoh lewat putranya Yesus Kristus. Bagaimana dia menciptakan damai di antara para murid. Walaupun para murid masih ragu-ragu, belum percaya.
tetapi tetap memberikan damai itu, lalu membimbingnya beberapa kali penampakan supaya percaya. Dan akhirnya juga percaya. Nah, demikian juga usaha kita selanjutnya, saudara saya terkasih, sadar akan kenyataan bahwa kita sulit untuk menciptakan damai, maka pertama-tama kita harus memohon rahmat Allah. Hanya dengan kekuatan ilahi, kita benar-benar bisa menjalankan apa yang menjadi kehendak ilahi. Karena kalau ukurannya kekuatan manusia, pastilah ini menjadi sesuatu yang sulit, dan kita sebagai manusia adalah terbatas. Yang namanya kesabaran, kita selalu mengatakan bahwa 3 kali cukup, tiada maaf bagimu. Kan begitu? Membatasi. Lalu kita ingat bagaimana harus memberikan maaf ketika Petrus bertanya kepada Yesus. Bukan 7 kali, tapi 70 kali 7. Sempurna. Apakah kita mampu? Saudara terkasih, sekali lagi, kalau soal mampu tidak mampu berarti soal kekuatan. Tadi saya katakan, kekuatan manusia itu terbatas. Kalau kekuatan manusia itu terbatas, maka dasarnya bukan soal mampu atau tidak mampu, tetapi soal mau atau tidak mau. Nah, kebanyakan kalau kita berhadapan dengan situasi sulit, kita merasa tidak mampu, maka tidak mau. Maka marilah, saudara terkasih, dengan persatuan kita dengan Tuhan, setiap kali kita merayakan Ekaristi dan bersatu dengan Tuhan dalam sakramen Ekaristi, kita memohon kekuatan ilahi, supaya kita benar-benar akhirnya bisa menjalankan perutusannya untuk menciptakan damai sebagai buah wafat dan kebangkitan Yesus yang telah kita rayakan pada Hari Raya Paskah.